Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih belum ngantuk ya, karena ini udah waktu jam makan, tapi kita masih ada satu lagi nih pembicara utama kita, Pak Victor, yang akan menyampaikan. Yang sebelumnya ini saya akan sampaikan sekilas mengenai perkembangan industri obat hewan. Pertama saya akan sampaikan terkait bisnis obat hewan di tahun 2021. Jadi kalau kita lihat, kita dalam di 2021 masih menghadapi situasi pandemi COVID. Jadi kita alhamdulillah belakangan kesini kasus di Indonesia mulai melandai, beberapa negara mulai melonjak ya dengan adanya varian Omikron nih. Baru berita hari ini di Indonesia sudah masuk Omikron. Jadi petugas cleaning service di Wisma Atlet 3 orang terdeteksi COVID varian Omikron. Ya, jadi kita juga sudah harus waspada ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, PPKM sudah diperlonggar. Ya, kita kemarin Nataru mau PPKM 3 nggak jadi diperlonggar. Jadi kalau kita lihat sekarang aktivitas udah cenderung hampir seperti sebelum pandemi ya kalau kita lihat. Kemudian perekonomi kita lihat proses pemulihan, bahkan pemerintah mencanangkan proyeksi di akhir tahun ini bisa positif sekitar 4%. Kita hadapi pola hidup yang juga perubahan, lebih memperhatikan kesehatan, lebih selektif, jadi mungkin yang belanja juga sudah berkurang, ya kan, seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Ketenaga kerjaan juga diharapkan mulai pulih, walaupun masih jauh dari harapan, beberapa pendapatan juga belum kembali normal, sehingga berdampak daya beli juga rendah. Nah, ini juga terkait dengan supply demand yang tidak seimbang akan kebutuhan bahan pokok, khususnya pangan. Kemudian perkembangan digitalisasi kita lihat sangat pesat sekali. Nah, ini yang untuk obat hewan, tenaga field force mulai belakangan sudah mulai membuka kunjungan. Jadi mungkin teman-teman di obat hewan sudah mulai pada traveling, ya, mulai bisa bertemu dengan pelanggan walaupun terbatas. Saya rasa itu sudah satu situasi yang menunjukkan positif. Dan yang berikutnya Gratex, ya tadi Ibu Direktur sampaikan, justru di masa pandemi ini ekspor juga meningkat. Kemudian yang pasti tadi Pak Sawan juga sampaikan desinfektan, ya kebutuhan akan obat hewan jenis desinfektan juga tentunya meningkat dalam situasi COVID ini. Nah, bagaimana dengan kondisi yang lainnya? Jadi kita tadi juga disampaikan terjadi cutting HE dan ini PS. Nah, terkait obat hewan ini terkait perizinan. Jadi sertifikasi non-GMO atau produk rekayasa genetik itu kemudian pemasukan bahan baku obat hewan itu menjadi juga tantangan buat kita yang mungkin sampai saat ini tadi Pak Desianto belum sampaikan karena ini banyak terkaitan dengan kebutuhan bahan baku di pabrik pakan ternak ya, tentunya keterkaitan dengan sertifikasi ini ya. Kemudian peraturan pemerintah di sini ada PP 26, PP 5, kemudian Permentan 15, Permentan 16 ya, itu juga sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kita hadapi yang cukup bagi perusahaan obat hewan membuat suatu dinamika yang kita hadapi di tahun 2021 ini terkait dengan kebijakan pemerintah. Kemudian aplikasi sistem pendaftaran online sudah mulai berjalan. Terkait AMR, ya ini juga saya rasa kita sangat gencar ya, ASOGI bersama seluruh stakeholders untuk meningkatkan kesadaran akan antimicrobial resistance. Kemudian yang hot issue juga ini OSS kita, risk based analysis, ini juga kelihatannya belum berjalan lancar ya kalau kita bicara industri obat hewan, sehingga menghambat proses perizinan. Sampai sekarang kita juga ASOI masih berupaya untuk mengadakan beberapa kali diskusi dengan pihak pemerintah dan melakukan langkah-langkah supaya bagaimana pelaku usaha dapat memproses izin usaha ini dengan lancar ya untuk selanjutnya. Kemudian proses importasi ini terhambat dengan adanya hambatan di negara transit. Jadi kalau kita lihat tadi
Pak Des juga seingat saya sampaikan juga ini kendala juga di obat hewan, dan ini akan sangat berpengaruh terhadap biaya transportasi kita yang meningkat ya. Nah, ini kita update perkembangan perusahaan obat hewan. Jadi ini data per 2021, kita produsen cukup meningkat, eksportir, importir terus meningkat, dan perusahaan distributor terus meningkat. Jadi kalau kita lihat kurang lebih anggota perusahaan obat hewan itu sekitar 400. Mungkin sekarang lebih karena banyak juga ada beberapa perusahaan yang tidak terdaftar sebagai anggota ASOHI. Karena persyaratan pemerintah sekarang terkait izin usaha tidak diwajibkan untuk rekomendasi ASOHI. Nah, ini perkembangannya kalau kita lihat importir masih paling lebih besar ya, padahal tadi Ibu Direktur sampaikan bahwa pemerintah akan mendorong perusahaan obat hewan untuk lebih meningkatkan produksi dalam negeri dan melakukan ekspor. Jadi kalau kita lihat di sini perkembangan produsen cukup pesat dari 2015 sampai 2021 hampir 50%, dan eksportir itu juga dari 2015 hingga 2021. Tetapi dari 44 perusahaan yang eksportir itu yang sudah melakukan ekspor masih kurang lebih sekitar 25%. Jadi mungkin perizinannya sudah ada sebagai eksportir, tetapi realisasi untuk melakukan ekspornya itu masih rendah. Nah, ini tantangan buat kita, khususnya ASOHI, bagaimana anggota ekspor itu bisa meningkatkan ekspornya untuk di tahun-tahun ke depan. Ya. Nah, bagaimana dengan situasi di 2021 terkait produksi peternakan? Tadi sudah disampaikan secara detail oleh para pelaku pimpinan asosiasi. Jadi kalau kita poultry cenderung terjadi cutting, tapi untuk layer ada kecenderungan meningkat. Kemudian untuk sapi juga tadi lebih stabil ya, dan mungkin untuk sapi perah kelihatannya karena banyak didominasi juga perusahaan-perusahaan besar yang investasi di sapi perah ini. Kemudian babi tadi Pak Solan sampaikan ada penurunan dan dilakukan restocking secara perlahan dan bertahap. Diharapkan mulai membaik ya Pak di tahun-tahun berikutnya. Kemudian domba kambing secara garis besar tadi kita lihat bahwa kecenderungannya meningkat. Sebenarnya untuk obat hewan ini potensi karena ini niche market buat kita. Ya, mungkin kita nanti bisa lebih dalam lagi bagaimana nih potensi di hewan besar ini. Untuk pakan produksi ada sedikit pertumbuhan tadi yang sesuai disampaikan oleh Pak Desianto, dan bagaimana dengan demikian terkait industri obat hewan kita lihat mulai sedikit membaik ya, mulai ada titik cerah, kemudian beberapa jenis produk kategori mulai meningkat ya, khususnya biosecurity produk, kemudian produk jenis imunomodulator, kemudian produk alternatif antibiotika khususnya alternatif AGP. Kemudian penggunaan antibiotika menurun ya. Ini juga tantangan buat kita karena pemerintah sangat mulai ketat untuk melakukan pengawasan ke depannya. Jadi buat kita juga tantangan bahwa ke depan kelihatannya penggunaan antibiotika akan terus berkurang. Dan pertumbuhan sektor hewan kesayangan menjadi potensi buat kita. Tantangannya bagaimana kita bisa menyediakan produk hewan kesayangan yang dengan melakukan proses registrasi yang tentunya kita harapkan dari pemerintah lebih dipermudah. Nah, berikutnya bagaimana di 2022, jadi kita lihat secercah cahaya, kita melihat kita punya tujuan di obat hewan, suatu titik cerah yang kita kejar, kita fokus ya, kita untuk bisa meningkatkan ekspor kita. Di tengah badai pandemi ini, kita tetap fokus untuk tetap optimis bisa terus berkembang. Jadi di sini kalau kita lihat kondisi prediksi di 2002 tantangannya ya, pandemi kita masih hadapi, kemudian dengan adanya program vaksinasi yang terus meningkat, harapan kita kasus juga terus melandai, pemerintah mencanangkan mulai booster di tahun 2 depan, varian baru Omikron itu di depan kita, ya saya sampaikan tadi sudah mulai masuk di Indonesia, per hari ini beritanya ada di detik.com, kemudian pembatasan sosial
akan menjadi sesuatu yang menjadi ke depan akan terus berlanjut ya, sehingga mempengaruhi pola perilaku kita. Pemulihan ekonomi diprediksikan pemerintah 5,2%, dan berikutnya era digitalisasi ya, karena ini juga tantangan buat kita khususnya obat hewan ya. Bagaimana kita melakukan satu perubahan ya dalam menghadapi tantangan ke depan. Jadi digitalisasi akan menjadi satu peluang buat kita untuk melakukan satu perubahan. Kemudian geliat perdagangan ekspor, tadi Bu Direktur juga sudah sampaikan peluang buat kita. Kemudian transportasi antar negara, kelihatannya ke depan juga akan menjadi tantangan kita, ya, hambatan-hambatan yang kita hadapi di negara-negara transit. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, nah kita sudah dapat beritanya bahwa keputusan MK ya bahwa pemerintah harus memperbaiki selama 2 tahun. Jadi tantangan buat kita implementasi dari PP dan peraturan menteri yang sudah ada sekarang bagaimana? Karena bisa jadi kemungkinan 2 tahun ke depan kalaupun ada perubahan bagaimana. Nah, ini juga kita harus jelas supaya pelaku usaha juga arahnya jelas bagaimana ya. Kemudian krisis energi di Cina berdampak terhadap naiknya harga produk eks Cina. Jadi kalau kita dengar Cina memperketat ya untuk energi ini, jadi beberapa produsen sampai terpaksa harus ditutup sehingga berdampak kepada biaya. Jadi biayanya mungkin bisa sampai 2-3 kali lipat ya untuk produk-produk dari Cina nantinya. Ini kalau mayoritas produk obat hewan atau komoditi bahan baku industri peternakan dari Cina, ini tentunya akan bisa berdampak kepada kita. Cost produksinya bisa meningkat seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan peternakan? Program Satu Data ini tantangan kita bagi pemerintah juga, kebijakan pemerintah, tantangan kita ke depan yang kita hadapi, regulasi, tadi Pak Dawin sudah sampaikan, ya kemungkinan pemangkasan akan bisa terjadi, importasi ayam beku dari Brasil dan kemungkinan juga negara lain, ini ASF, nih Pak Solan, jadi kita dengan adanya serum konvalesen ASF, mudah-mudahan menjadi titik cerah buat babi, ya khususnya sehingga kasus ASF dapat dikendalikan. Kemudian perkembangan penyakit lainnya itu menjadi tantangan kita masih khususnya di unggas dan Graftex ini akan menjadi challenge kita untuk bisa tetap tumbuh ya khususnya untuk obat hewan.